Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, pernahkah kalian bertanya mengapa manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda? Mengapa ada yang terlahir sehat, ada yang sakit, dan ada pula yang hidup berkecukupan, dan ada juga yang harus berjuang sejak kecil? Apakah itu semua hanya kebetulan atau sebenarnya ada hukum yang mengaturnya? Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari dasar hukum tumimbal lahir dalam kitab suci Tipitaka. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita mampu membuktikan secara sederhana dan logis bahwa kehidupan berjalan menurut hukum sebab dan akibat, sebagaimana dijelaskan langsung oleh Buddha dalam kitab suci Tipitaka. Dengan memahami materi ini, diharapkan kalian dapat lebih bijaksana dalam berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan pikiran terbuka dan penuh kesadaran. Bersama saya, Bapak Tupari. Anak-anak, dalam ajaran Buddha, kehidupan tidak dipandang sebagai sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu di alam semesta berjalan sesuai dengan hukum alam, yaitu hukum sebab dan akibat. Setiap peristiwa memiliki sebab. Dari sebab tersebut muncullah akibat. Kelahiran, kehidupan, usia tua, dan juga kematian juga mengikuti hukum ini. Tidak ada sesuatu pun yang muncul tanpa sebab. Tumimbal lahir atau punarbawa berarti kelahiran kembali. Dalam ajaran Buddha, tumimbal lahir bukan perpindahan jiwa atau dari satu tubuh pindah ke tubuh yang lain. Yang berlanjut bukanlah diri atau jiwa yang kekal, melainkan keberlanjutan akibat dari perbuatan dan kondisi batin kita. Selama masih ada ketidaktahuan dan keinginan, proses kelahiran kembali akan terus berlangsung. Anak-anak, ajaran tentang tumimbal lahir dijelaskan secara jelas dalam kitab suci Tripitaka, yaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Ketiga bagian ini menjelaskan tumimbal lahir dengan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dan saling menguatkan. Sekarang mari kita tinjau bersama-sama. Dalam Sutta Pitaka, Buddha menjelaskan tumimbal lahir melalui khotbah-khotbah yang mudah dipahami. Salah satu sutta penting dalam kitab suci adalah Mahanidana Sutta, yaitu Digha Nikaya 15. Dalam sutta ini Buddha menjelaskan bahwa kelahiran muncul karena kondisi sebelumnya, dan dari kelahiran timbul usia tua serta kematian. Selain itu, dalam Culaka Mawibhanga Sutta atau Majjhima Nikaya 135, Buddha menjelaskan bahwa perbedaan kondisi kelahiran makhluk-makhluk, sehat atau sakit, kaya atau miskin, merupakan akibat dari karma, dan hal ini membuktikan bahwa tumimbal lahir berjalan sesuai dengan hukum sebab dan akibat, bukan suatu kebetulan. Kemudian dalam Vinaya Pitaka tidak menjelaskan
tumimbal lahir secara teori, tetapi seluruh aturannya berdasarkan keyakinan bahwa setiap perbuatan membawa akibat. Disiplin dan moral dijalankan untuk mencegah penderitaan, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dengan demikian, tumimbal lahir menjadi dasar etika dan tanggung jawab kita dalam kehidupan secara moral. Kemudian dalam Abhidhamma Pitaka dijelaskan bahwa tumimbal lahir secara lebih mendalam dan sistematis. Dalam Dhamma Sanggani dijelaskan bahwa kelahiran kembali terjadi melalui kesadaran penghubung kelahiran yang muncul karena karma kehidupan sebelumnya. Sementara itu, dalam Padhana dijelaskan bahwa semua fenomena termasuk kelahiran kembali terjadi karena kondisi sebab yang saling bergantungan. Hal ini menunjukkan bahwa tumimbal lahir adalah proses batin yang sepenuhnya tunduk pada hukum sebab dan akibat. Anak-anak, sekarang kita lihat keterkaitan dengan hukum dasar ajaran Buddha, yaitu hukum karma, sebab akibat, dan 4 kebenaran mulia. Tumimbal lahir berkaitan dengan ajaran dasar Buddha. Pertama, hukum karma yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat. Kedua, 4 kebenaran mulia yang menjelaskan bahwa tumimbal lahir merupakan bagian dari penderitaan. Ketiga, hukum 3 corak universal atau tilakana yang menunjukkan bahwa kehidupan tidak kekal, penuh penderitaan, dan tanpa diri. Keempat, hukum sebab musabab yang saling bergantungan yang menjelaskan bahwa kelahiran terjadi karena sebab dan kondisi dan dapat dihentikan jika sebabnya diakhiri. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan bahwa tumimbal lahir adalah hukum alam kehidupan. Ajaran ini dijelaskan secara jelas dalam kitab suci Tipitaka, baik dalam Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, maupun Abhidhamma Pitaka. Tumimbal lahir terjadi karena karma dan hukum sebab dan akibat, bukan karena nasib atau kehendak dari makhluk tertentu. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, renungkanlah pertanyaan berikut ini. Jika setiap perbuatan memiliki akibat, sikap apa yang perlu kamu perbaiki mulai hari ini? Anak-anak, jangan lupa mengakses lmsbelajarbuddha.id untuk mengerjakan tugas yang telah disediakan dan meninjau kembali materi ini jika masih ada yang belum dipahami, dan juga mengunjungi channel YouTube Bergabi untuk melihat atau menyaksikan tayangan video pembelajaran yang lebih lanjut. Semoga bermanfaat dan anak-anakku semuanya senantiasa maju dalam Dharma. Tapi Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.